Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya ini tampilan saya apakah muncul? Ada Bu. Ada Bu muncul Bu. Oke, eh, baik. Kita sebelumnya terima kasih atas kehadiran teman-teman mahasiswa semuanya pada kesempatan pagi ini. Sebelumnya saya mohon maaf karena jarang untuk Zoom gitu, tidak seperti yang kita rencanakan di awal seperti itu, nggih. Karena memang administrasi kerjaan saya lagi banyak seperti itu, jadi kadang-kadang ada rapat, ada apa seperti itu, tapi insya Allah saya penuhi dengan membuatkan video-video penjelasan. Semoga dari apa video penjelasan itu bisa eh, memberikan pemahaman sedikit gitu kepada teman-teman mahasiswa. Untuk lainnya bisa dibantu untuk membaca buku ataupun mencari referensi-referensi di Google seperti itu. Selanjutnya pada hari ini saya akan membahas sedikit tentang pembentukan proses pembentukan logam. Untuk materinya sudah ada juga di Sepada, untuk rekaman-rekaman video juga ada di Sepada. Nah, nanti di situ kemarin apakah jika sudah ada yang membaca dan mencatat pertanyaan, nanti pada sesi tanya jawab bisa disampaikan dan jika saya uh, bisa menjawab nanti akan saya jawab, jika tidak nanti kita akan mencari sama-sama untuk solusinya seperti itu. Oke, lanjut langsung saja di sini sebenarnya proses manufaktur ini harusnya dua mata kuliah seperti itu. Maksudnya dua mata kuliah yang berbeda untuk proses pembentukan manufakturnya seperti itu. Jadi kalau di prodi S1 Teknik Mesin sendiri itu untuk kurikulum yang sekarang itu masih satu mata kuliah yaitu proses manufaktur saja. Tapi kalau di beberapa universitas lainnya mungkin sudah ada dua. Jadi proses manufaktur satu dan proses manufaktur dua seperti itu. Nah, jadi nanti untuk kurikulum kami selanjutnya nanti akan kami revisi seperti itu dan nanti mungkin akan dijadikan dua mata kuliah yang berbeda. Jadi untuk proses manufaktur pertama itu membahas tentang proses pemesinannya yang sudah kita bahas. Ada proses las, proses bubut, proses freeze, proses gerinda, dan lain sebagainya. Nah, untuk proses manufaktur 2 itu adalah proses pembentukan manufaktur. Nah, jadi di situ ada pembentukan logam, ada pengecoran seperti itu, ada eh, sifat-sifat logam seperti itu. Nah, jadi kalau di sini nanti kita uh, mungkin teman-teman dari universitas lain nanti sudah pernah gitu mendapatkan tentang proses-proses pembentukan logam, atau jika kita di teknik industri itu tidak terlalu sampai belajar di pembentukan. Mungkin kita sampai di proses pemesinannya seperti itu. Jadi sampai di proses pemesinannya yaitu misalnya proses bubut, proses las dan itu pun juga eh, tidak terlalu dalam seperti yang teknik mesin seperti itu. Tapi kalau di teknik mesin itu wajib dan perlu untuk mempelajari tentang proses pembentukan logam. Nah, di sini kita bahas sedikit gitu untuk proses pembentukan logam dan juga nanti semoga teman-teman berkenan gitu untuk mencari referensi-referensi yang terkait dengan proses pembentukan logam. Langsung saja, di sini ada proses pembentukan logam. Apa sih itu proses pembentukan logam? Nah, di sini proses pembentukan logam yaitu merupakan proses-proses manufaktur di mana bentuk benda kerja logam diubah bentuknya melalui deformasi plastis. Nah, jadi di sini ada biasanya biji logam gitu. Nah, itu dipanaskan gitu seperti itu baru nanti ada dibentuk seperti itu. Deformasi tersebut dihasilkan dari penggunaan suatu alat atau perkakas seperti ada misalnya die casting atau juga roller seperti itu. Alat atau perkakas tersebut digunakan dengan cara memberikan tekanan kepada benda kerja yang melebihi tingkat kekerasannya dia seperti itu, tingkat kekerasan logam itu. Jadi untuk membentuk suatu logam kita harus memberikan proses yang prosesnya itu harus lebih keras daripada sifatnya dia seperti agar dia nanti bisa terbentuk. Tentunya seperti itu logikanya ya. Kalau misalnya dia tidak lebih kuat prosesnya, maka logam itu juga tidak akan bisa terbentuk seperti itu.
Nah, tekanan yang diterapkan untuk merusak bentuk logam biasanya bersifat menekan atau kompresif. Namun, terdapat sejumlah proses pembentukan logam dengan cara meregangkan logam, membengkokkan logam, dan juga memberikan tegangan geser pada logam. Nah, itu tadi proses-proses pembentukan logam itu terdapat beberapa proses, misalnya dengan cara meregangkan logam, dengan cara membengkokkan logam, atau juga memberikan tegangan geser pada logam tersebut. Nah, selanjutnya ada klasifikasi pembentukan, yaitu ada 2 klasifikasi. Klasifikasi berdasarkan benda kerja dan klasifikasi berdasarkan suhu pengerjaan logam. Nah, untuk klasifikasi berdasarkan benda kerja ini dibagi lagi ya. Ada yang pertama, ada pembentukan benda kerja logam masif atau kejal atau bulk. Ada yang kedua, pembentukan benda kerja logam lembaran, plat atau sheet. Nah, kalau yang klasifikasi berdasarkan suhu, itu ada proses pengerjaan dingin, ada cold working atau cold forming, dan juga ada proses pengerjaan panas, hot working atau hot forming. Nah, selanjutnya, kalau pembentukan kerja logam yang masif, yaitu di sini proses deformasinya itu umumnya ditandai dengan terjadinya deformasi yang signifikan dan perubahan bentuk yang masif, serta rasio luas permukaan volume yang relatif kecil. Istilah bulk ini menggambarkan bagian-bagian pekerjaan yang memiliki rasio luas permukaan volume yang rendah. Bentuk benda kerja awal pada proses deformasi ini contohnya yaitu bilet logam silinder dan batang logam persegi panjang. Terdapat beberapa teknik untuk pengerjaan logam masif, diantaranya yaitu ada rolling, ada forging, ada extrusion. Nah, seperti itu nanti akan kita bahas di bawah. Selanjutnya yaitu ini contohnya pembentukan logam masif. Di sini ada rolling, ada forging. Nah, rolling ini adalah proses deformasi tekan. Nah, di sini ada di roll untuk membentuk logam, di mana ketebalan plat logam dikurangi dengan 2 alat silinder. Jadi ini platnya, yang warna coklat ini platnya. Lalu di sini ada benda yang silinder untuk menekan, sehingga dia membentuk logamnya terbentuk seperti itu. Roller berputar untuk menarik benda kerja ke dalam celah di antara roller tersebut dan menekannya. Itu adalah proses kerjanya. Nah, jadi proses kerjanya di sini ada benda kerjanya ditekan secara berlawanan oleh si rollernya. Lalu untuk forging, nah di sini kalau forging ini ada benda kerjanya di dalam forging atau penempaan. Di sini dia juga disebut dengan penempaan. Di sini benda kerja dikompresi di antara 2 cetakan yang berlawanan. Nah, di sini ada cetakan, jadi dia disesuaikan cetakannya, logam itu mau dibentuk apa, seperti itu, lalu ditempa atau ditekan, seperti itu. Sehingga bentuk cetakan diberikan ke pekerjaan. Penempaan secara tradisional merupakan proses pengerjaan panas, tetapi jenis penempaan dilakukan dalam keadaan dingin. Selanjutnya, ada yang dinamakan dengan extrusion. Nah, extrusion ini yaitu proses kompresi di mana logam kerja dipaksa untuk mengalir melalui bukaan cetakan sehingga mengambil bentuk bukaan sebagai penampang melintang sendiri. Nah, jadi ini dimasukkan logamnya ke dalam cetakan, baru nanti dia ditarik keluar seperti itu. Ada drawing ini yaitu pada proses pembentukan ini diameter kawat atau batang bundar dikurangi dengan menarik dengan ditarik gitu ya, dikurangi dengan menarik si batang bundar itu keluar dari lubang cetakan seperti itu. Jadi di sini dimasukkan lalu dia ditarik keluar seperti itu. Selanjutnya pembentukan benda kerja logam lembaran. Nah, di sini proses pengerjaannya yaitu dengan operasi pembentukan dan pemotongan yang dilakukan pada lembaran strip atau gulungan logam. Rasio luas permukaan volume logam awal tinggi. Dengan demikian, rasio ini adalah cara yang berguna untuk membedakan pengerjaan deformasi bulk dengan pengerjaan deformasi sheet. Kerja tekanan
adalah istilah yang sering digunakan untuk operasi logam lembaran. Jadi di sini untuk operasi logam lembaran itu bisa juga disebut dengan kerja tekanan seperti itu. Nah, kerja tekanan ini kenapa kok disebut dengan kerja tekanan? Dikarenakan pada mesin yang digunakan untuk melakukan operasi ini adalah pengepres atau mesin pres. Nah, seperti itu. Pengepres dari berbagai jenis juga digunakan dalam proses manufaktur lainnya. Bagian logam yang dihasilkan dari proses pengerjaan logam lembaran sering disebut stamping. Jadi hasil dari proses pembentukan logam lembaran itu disebut dengan stamping seperti itu. Proses pembentukan logam lembaran selalu dilakukan sebagai proses pengerjaan dingin dan biasanya dilakukan dengan menggunakan seperangkat alat yang disebut dengan ram atau punch dan die atau cetakan. Teknik pengerjaannya itu untuk logam lembaran itu ada beberapa, ada bending. Nah, bending ini adalah pembengkokan. Nah, ini ada benda kerjanya. Pembengkokan melibatkan penegangan plat logam untuk mengambil sudut sepanjang sumbu lurus. Nah, jadi di sini lembarannya itu dibengkokkan, itu dinamakan dengan bending. Ada juga drawing. Drawing ini yaitu menggambar mengacu pada pembentukan lembaran logam menjadi berlubang atau cekung. Ini dia dibentuknya berlubang atau cekung seperti cangkir dengan cara meregangkan logam tersebut. Penahanan blanko digunakan untuk menahan blank sementara punch mendorong ke dalam. Nah, jadi ini blank holdernya ditahan, lalu ini punch-nya itu mendorong. Ini punch itu didorong agar dia membentuk lubang atau cekungan seperti itu. Operasi ini juga sering disebut dengan cup drawing atau deep drawing untuk membedakan operasi ini dari operasi drawing batang dan kawat. Jadi kalau misalnya kita ngomong drawing saja itu biasanya untuk logam batang atau kawat, tapi kalau lembaran itu biasanya dibilangnya dengan cup drawing seperti itu. Selanjutnya ada juga dinamakan dengan sharing di dalam pembentukan logam lembaran. Sharing ini tidak maksudnya dia bukan sebuah proses deformasi seperti itu karena dia melibatkan pemotongan dan bukan pembentukan. Operasi sharing memotong pekerjaan dengan menggunakan punch atau die, punch dan die. Meskipun ini bukan proses pembentukan, proses ini dimasukkan di sini karena ini adalah operasi yang diperlukan dan sangat umum dalam pengerjaan logam lembaran atau plat logam. Jadi dia sebenarnya bukan deformasi atau perubahan bentuk, tapi dia hanya memotong. Tapi ini dimasukkan dalam pembentukan logam karena dia merupakan biasanya awal untuk kita kerjakan untuk proses selanjutnya seperti itu. Selanjutnya tadi ada klasifikasi yang berdasarkan suhu atau pengerjaan logam. Nah, kalau di sini, kalau yang berdasarkan suhu, tadi misalnya ada proses dingin dan proses panas. Nah, ini pada klasifikasi berdasarkan suhu ini, dia logam harus memiliki sifat tertentu. Nah, sifat yang diinginkan termasuk yield strength rendah dan keuletan. Jadi harus ada tingkat logam itu harus ulet seperti itu. Tingkat uletnya itu harus tinggi. Sifat-sifat ini dipengaruhi oleh suhu. Saat suhu pengerjaan dinaikkan, keuletan dan akan meningkat dan yield strength akan berkurang. Pengaruh suhu menimbulkan perbedaan antara kerja dingin, kerja hangat, dan kerja panas. Laju regangan dan gesekan merupakan faktor tambahan yang mempengaruhi kinerja dalam pembentukan logam. Jadi pada pembentukan logam berdasarkan suhu itu ada faktor-faktor tambahan yang mempengaruhi hasil kerjanya, yaitu misalnya laju regangan dan juga gesekan. Selanjutnya, di sini ada cold forming atau cold working, proses pengerjaan dingin. Di sini pekerjaan dingin adalah pembentukan logam yang dilakukan pada suhu kamar atau sedikit di atas suhu kamar. Keuntungan yang signifikan dari pembentukan dingin dibandingkan dengan kerja panas yaitu ada beberapa. Nah, di sini akurasinya ini keuntungan untuk pengerjaan dingin atau panas. Akurasi yang lebih besar yang berarti tingkat toleransi akan lebih kecil. Permukaan akhir yang lebih baik, kekuatan dan kekerasan yang lebih tinggi karena pengerasan regangan atau strain hardening, dan juga benda kerja tidak perlu dipanaskan sehingga menghemat biaya tungku dan bahan bakar serta memungkinkan tingkat produksi yang lebih tinggi. Namun selain itu terdapat juga kerugiannya.
untuk keuntungannya tadi ada juga dia aliran butir yang terjadi selama deformasi membuat sifat berarah oriented yang diinginkan dapat diperoleh dalam produk yang dihasilkan. Jadi dia sesuai apa yang kita inginkan seperti itu. Namun terjadi selain keuntungan gitu ada juga kerugiannya. Nah, seperti itu. Pada proses pengerjaan dingin itu memberikan toleransi yang kecil dan permukaan yang baik, meminimalkan jumlah permesinan yang diperlukan sehingga operasi ini dapat diklasifikasikan sebagai proses net set atau menyerupai hasil akhir atau near net set, hampir menyerupai hasil akhir. Untuk kerugiannya yaitu gaya dan daya yang lebih tinggi diperlukan untuk melakukan operasi. Harus hati-hati dalam pelaksanaannya untuk memastikan bahwa permukaan benda kerja awal bebas dari kerak atau kotoran. Jadi permukaan benda pada awal sebelum pengerjaan itu harus bebas dari kerak dan kotoran. Jadi harus kita cek kebersihannya, tidak boleh ada kerak dan kotoran. Lalu keuletannya atau ductility-nya dan pengerasan regangan atau strain hardening-nya pada logam itu membatasi jumlah pembentukan yang dapat dilakukan pada bagian tersebut. Nah, dalam beberapa operasi, logam harus melalui proses annealing agar deformasi lebih lanjut dapat dicapai. Dalam kasus lain, logam tidak cukup ulet untuk dikerjakan dengan dingin. Jadi harus ada tingkat keuletan logam tertentu yang bisa dikerjakan dengan proses dingin. Jika dia kurang ulet atau tidak sesuai dengan standar keuletan, maka dia tidak bisa dikerjakan dengan proses dingin atau dengan cold working seperti itu. Selanjutnya ada proses pengerjaan panas. Bentar. Selanjutnya ada proses pengerjaan panas. Nah, di sini proses pengerjaan panas itu yaitu merupakan proses pembentukan logam yang melibatkan deformasi pada suhu di atas suhu rekristalisasi. Nah, tadi kan kalau di proses dingin itu kita di suhu kamar gitu ya, maksudnya dia tidak di suhu kamar atau di atasnya sedikit. Tapi kalau untuk proses pengerjaan panas ini harus di atas suhu rekristalisasi. Nah, di sini proses pengerjaan panas ini ada karena untuk mengatasi masalah pengerasan regangan atau strain hardening dan untuk mengurangi gaya dan kebutuhan daya. Banyak operasi pembentukan dilakukan pada suhu tinggi. Nah, suhu rekristalisasi ini sendiri yaitu untuk logam tertentu yaitu sekitar setengah dari titik lelehnya. Nah, pada skala absolut dalam praktiknya pengerjaan panas biasanya dilakukan pada suhu di atas 0,5 terameter. Logam kerja terus melunak karena suhu dinaikkan melebihi 0,5 TM sehingga meningkatkan keuntungan kerja panas di atas suhu ini. Namun, proses deformasi itu sendiri menghasilkan panas yang mengakibatkan suhu kerja meningkat di bagian tertentu pada benda kerja. Jadi, dia itu untuk pengerjaan di suhu panas, biasanya dia harus dilakukan pengerjaan minimal suhunya itu 50% dari suhu lelehnya, dari titik lelehnya si logam itu. Kan logam itu memiliki titik leleh pada saat suhu sekian, seperti itu ya. Jadi dia harus setengahnya minimal untuk proses pengerjaannya. Seperti itu. Keuntungan dan kerugiannya yaitu ada beberapa, misalnya bentuk yang pertama, bentuk benda kerja dapat diubah secara signifikan. Logam yang biasanya retak saat dibentuk pada pengerjaan dingin dapat dibentuk dalam suhu tinggi. Nah, jadi pada saat di pengerjaan dingin itu logam itu ternyata retak gitu ya dengan suhu tertentu, dengan suhu dingin itu, maka bisa dilanjutkan dengan pengerjaan di suhu panas. Dia diperbaiki di situ. Lalu sifat kekuatan umumnya yaitu isotropik atau merata karena tidak adanya struktur butir berorientasi yang biasanya terbentuk dalam pengerjaan dingin. Yang keempat, tidak ada penguatan bagian yang terjadi karena pengerasan kerja, ada work hardening. Nah, untuk jadi keuntungan terakhir ini yang misalnya tidak ada penguatan bagian yang terjadi karena pengerasan kerja, itu terkadang terdapat kasus di mana pengerjaan
kerja tidak diinginkan karena mengurangi keuletan. Misalnya jika bagian selanjutnya diproses dengan pembentukan dingin. Jadi bisa dari dingin diproses lagi ke panas atau juga sebaliknya seperti itu. Ada juga kerugiannya. Kerugiannya ada beberapa, yaitu akurasi dimensi yang lebih rendah. Energi total yang dibutuhkan lebih tinggi, yaitu maksudnya karena energi panas untuk memanaskan benda kerja. Jadi energi totalnya dibutuhkan lebih tinggi. Lalu ada oksidasi permukaan kerja. Lalu ada permukaan akhir yang lebih buruk, sehingga umumnya wajib dilakukan proses lanjutan seperti finishing. Lalu ada umur perkakas yang lebih pendek. Jadi kalau di pekerjaan panas itu biasanya tadi kan kalau dihalus di pekerjaan dingin itu hasil akhirnya itu sudah bisa dianggap finishing karena dia sudah halus seperti itu. Nah, tapi kalau di proses panas dia harus melalui proses finishing lagi karena sebagian besar dia masih memiliki permukaan akhir itu hasil akhirnya itu buruk seperti itu. Lalu umur perkakas yang lebih pendek seperti itu. Kita harus sering-sering mengganti alat atau mesin, maksudnya merawat seperti itu. Nah, jadi di sini rekristalisasi logam dalam pengerjaan panas itu melibatkan difusi atom yang merupakan proses yang bergantung pada waktu. Operasi pembentukan logam sering dilakukan pada kecepatan tinggi yang tidak memungkinkan waktu yang cukup untuk rekristalisasi lengkap struktur butiran selama siklus deformasi itu sendiri. Namun, karena suhu tinggi, rekristalisasi akhirnya terjadi. Ini dapat terjadi segera setelah proses pembentukan atau saat benda kerja mendingin. Jadi pembentukan logam itu harus dengan waktu yang cepat sehingga proses rekristalisasinya itu bisa terjadi seperti itu. Walaupun rekristalisasi itu terjadi setelah deformasi yang sebenarnya, hasil akhir dan pelunakan logam yang substansi pada suhu tinggi adalah ciri-ciri yang membedakan pengerjaan panas dan pengerjaan dingin. Jadi, rekristalisasi adalah faktor utama yang membedakan pembentukan logam pada proses dingin dan pembentukan logam pada proses panas. Seperti itu. Ini sedikit penjelasan mengenai proses pembentukan logam. Tadi ada proses pembentukan logam, saya ulangin, ada proses pembentukan logam berdasarkan benda kerjanya dan berdasarkan suhu pengerjaan logamnya. Kalau berdasarkan benda kerjanya, tadi ada pembentukan benda kerja logam masif dan pembentukan benda kerja logam lembaran atau plat atau sheet. Kalau berdasarkan suhu, ada proses dingin dan ada proses panas. Sampai sini ada yang ditanyakan untuk proses pembentukan logam? Atau ada yang sudah dicatat untuk materi-materinya? Silakan untuk ditanyakan. Belum ada. Silakan, tidak ada yang ditanyakan. Oke, kalau tidak ada, nanti mungkin dibaca materinya, dicari lagi untuk referensinya. Lalu nanti kita UAS-nya itu saya pilihan ganda, tidak maksudnya tidak susah gitu ya. Nanti semuanya ada saya ambil dari PowerPoint yang saya berikan. Jadi nanti dibaca dan sifatnya adalah open book, boleh membuka buku. Tapi nanti pada saat Zoom meeting itu wajib untuk on cam seperti itu. Lalu saya akan share screen di Sepada sebentar. Nah, di sini mohon maaf kemarin itu Sepada lagi ada gangguan, ada sedikit peningkatan sistem sepertinya sehingga ada persetujuan kontrak kuliah kita itu terhapus dari ini saya, dari Sepada saya. Jadi sekarang bisa dibuka Sepadanya, lalu bisa diisi pada modul 1 di submodul persetujuan kontrak kuliah mahasiswa dituliskan lagi untuk
persetujuan kontrak kuliahnya. Nah, ini sudah ada contohnya Eko dan Disa Putra. Ini silahkan diisi lagi berdasarkan namanya siapa, NIM-nya siapa, asal universitasnya asal dari mana. Silahkan mulai diisi dari sekarang. Saya tunggu 5 menit sampai 10 menit. Dibuka sepadanya. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, sambil didengarkan untuk assignment dan juga exam dan juga presence, di sini ada beberapa mungkin mahasiswa yang belum mengumpulkan seperti itu. Jadi nanti saya buatkan Google Form. Jadi silakan nanti disiapkan lembar-lembar jawabannya, di-scan yang rapi dalam bentuk PDF. Nanti akan saya kirimkan link untuk pengumpulan tugas, lalu nanti bisa dikirimkan di link tersebut untuk yang belum mengumpul. Tapi dengan catatan nilainya itu tidak maksimal dengan teman-teman yang sudah mengumpul seperti itu. Di sini contohnya ada yang belum saya koreksi, beberapa tugas belum saya koreksi, nanti akan segera saya koreksi dan juga bisa dicek nilainya di sepadanya seperti itu. Untuk exam untuk UAS itu mungkin nanti di hari biar waktunya tidak banyak mencari-cari gitu ya. Bagaimana kalau kita buat di sesuai jadwal di Selasa ya, jadwal kita itu ya, jadwal pertama kita. Di hari Selasa di pukul 9. Semuanya apakah bisa? Bisa, Bu. Oke, insya Allah bisa. Nanti mungkin yang karena di situ jadwal kita yang asli di Selasa pukul 9 seperti itu ya. Nanti kita UAS di situ, UASnya ada di Sepada dan juga dengan online Zoom dengan membuka on cam seperti itu. Oke, sudah ada yang mengisi. Sudah ada 3 tambahan. Mungkin di sini teman-teman bisa sambil cerita gitu ya, karena ini insya Allah mungkin pertemuan kita sebelum UAS terakhir kali gitu ya dengan Google, dengan tatap muka online gitu. Teman-teman yang dari luar, ini kan kebanyakan dari teknik industri seperti itu ya. Kalau teknik industri sendiri untuk di kurikulumnya proses manufaktur itu maksudnya mata kuliah proses manufaktur itu 1 saja atau 2. Ya, karena kalau kebanyakan di teknik mesin itu proses manufaktur itu ada proses manufaktur 1 dan proses manufaktur 2 seperti itu. Kalau teman-teman di universitas lain bagaimana? Mungkin bisa disampaikan ke saya nanti untuk sebagai bahan revisi kurikulum saya seperti itu. Silahkan, di sini ada Mas Alfonsus, ada Mas Koko, ada Mbak Kolis. Kalau di universitas asalnya itu proses manufaktur ini berapa SKS dan berapa tingkatan gitu. Manufaktur 1, manufaktur 2 atau ya manufaktur 1 saja seperti itu. Karena kalau misalnya cuma proses manufaktur 1 gitu ya, dia itu silabusnya itu sampai dengan di proses pemesinannya saja gitu. Maksudnya hanya membahas tentang bubut, las, dan sebagainya. Lalu di proses manufaktur 2-nya itu baru membahas tentang proses pembentukan logam. Selamat pagi, Bu. Pagi ya. Kalau dari kampus asal saya di Universitas Nusa Cendana Kupang, proses manufaktur itu cuma proses manufaktur 1, tapi biasa ditambah dengan praktikum. Oh begitu. Oke, di sini juga ada praktikum, tapi
pisah dia. Kalau di Kupang digabung. Iya Ibu, digabungkan. Digabung. Oh, berarti 3 SKS ya Mas ya? Iya Ibu, 3 SKS. 3. Oke, biasanya kalau ada digabung praktikum itu 2 SKS teori gitu ya, 1 SKS-nya kita langsung praktikum gitu. Jadi nanti mungkin di sini konversinya nanti biar nanti kan seperti ini, berarti Mas Alfonsus kan nanti seharusnya gitu ya ada praktikumnya gitu ya, tapi karena kita kan online jadi tidak mendapatkan praktikum seperti itu. Jadi nanti mungkin bisa dicoba untuk di kampusnya gitu, ke lab, belajar las, karena kita di sini online hanya dapat teori seperti itu. Cuma nanti insya Allah saya buatkan video lagi bagaimana cara untuk kemarin kan sudah ya operasi mesin bubut gitu, cuma kan bubutnya bubut mini gitu ya. Nanti insya Allah saya buatkan video untuk proses bubut yang konvensional atau proses bubut yang besar gitu, agar setidaknya tahu gitu ya cara mengoperasikannya dan nanti bisa dicoba di laboratorium di kampusnya masing-masing. Oh Ibu, ternyata proses manufaktur 1 ditambah praktikum itu cuma ada di semester 5 dan ada lagi ternyata di semester 6 proses manufaktur 2 Ibu dan praktikum juga. Iya. Jadi memang biasanya Mas Alfonsus ini teknik industri, teknik mesin Mas? Teknik mesin Ibu. Oh iya, kalau biasa teknik mesin memang kalau teknik mesin itu 2 karena dia harus mendalam gitu ya. Jadi biasanya kalau manufaktur 1 tadi yang seperti saya sebutkan itu hanya di proses pemesinan gitu ya. Nah, tapi nanti dilanjutkan proses manufaktur 2 untuk proses pembentukan logamnya seperti itu. Oke, terima kasih Mas Alfonsus. Nanti akan kami jadikan revisi gitu ya, referensi buat revisi kurikulum kami. Kami juga ini baru 1 nih proses manufakturnya. Jadi sehingga materinya terlalu banyak gitu kalau dijadikan 1 gitu ya. Karena proses pembentukan sendiri itu ada banyak gitu kan, harus dipelajari lebih lanjut seperti itu. Oke, terima kasih Mas Alfonsus. Baik Bu. Oke, apakah ada yang ditanyakan untuk materi-materi yang sudah saya sampaikan di Sepada? Oke, untuk jangan lupa untuk mengisi ininya persetujuan kontrak kuliah. Kalau tidak ada yang ditanyakan, insya Allah kita UAS di hari Selasa ya pukul 9, dan juga nanti insya Allah saya lengkapi lagi untuk penjelasan-penjelasan di Sepadanya. Jadi mohon ditunggu dan juga silahkan disimak, nanti akan video YouTube-nya nanti langsung terhubung dengan Sepada seperti itu. Oke, terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Semoga kita bisa jumpa lagi di pertukaran mahasiswa MBKM mata kuliah lainnya seperti itu, dan nanti bisa offline gitu ya. Jadi teman-teman yang dari luar tadi bisa ke Samarinda, atau nanti yang dari Samarinda bisa ke Kupang atau ke Jawa gitu ya. Itu sangat sangat menarik sekali. Oke, terima kasih semuanya atas kehadirannya, dan juga tetap jaga kesehatan. Insya Allah ilmu yang kita pelajari akan berguna pada saat ini ataupun nanti gitu ya, pasti insya Allah tetap akan berguna insya Allah untuk kita ataupun untuk sekitar kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih. Baik.